Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nur Asia, Sarjana Sains, mahasiswa PPG guru tertentu tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri dengan nomor induk mahasiswa Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam. Saya akan menyampaikan materi tentang zat dan perubahan wujud zat di kelas 7. Asal instansi saya, Kecamatan Cakung, Kota Madia, Jakarta Timur. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana nih tadi pagi? Udah sarapan belum? Sudah. Sudah makan siang? Sudah. Berarti masih semangat kan untuk belajar kita hari ini? Masih. Biar makin semangat, ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Oke. Karena sudah semangat, sekarang kita perhatikan dulu di sekitar kalian apakah ada sampah ataukah tidak. Oke, karena sudah tidak ada sampah berarti siap untuk belajar. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipimpin doanya. Istaidu Ista'adna Kiaman Ta'ziman salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan Iqra'u basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita belajar, Ibu mau absen dulu ya. Adibah, Hadir. Aji, Hadir. Ainur, Hadir. Andini, Hadir. Anissa, Arsya, Aulia, Hadir. Dewangga, Fahira, Hadir. Fayat, Felisa, Hadir. Firza, Hadir. Gaitsa, Hadir. Ilona, Hadir. Meidiana, Hadir. Muhammad Zidni, Hadir. Nida, Hadir. Nizam, Hadir. Rizky Maulana, Hadir. Zain. Hadir. Oke, karena sudah hadir semua, maka kita bisa memulai pembelajaran. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang alat ukur, penggunaan alat ukur, dan cara membaca skala pada alat ukur. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang zat dan perubahannya. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, kalian diharapkan mengetahui pengertian zat dan perubahan wujud zat, kemudian mengetahui macam-macam perubahan wujud zat benda, mengidentifikasi wujud zat dan model partikelnya, mengetahui contoh peristiwa dan perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, di sini ada yang udah tahu belum? Ada apa aja sih zat itu? Saya Apa, Mirza? ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Ya, zat itu ada zat padat, ada zat cair, dan zat gas. Sedangkan pengertiannya atau definisi dari zat adalah segala sesuatu yang memiliki berat atau massa dan menempati ruang. Kemudian, contoh zat padat, zat cair, dan zat gas ada apa aja sih? Oh ya, Aji dulu. Zat padat meja, zat cair air, zat gas udara. Iya betul. Zat padat itu ada batu, es batu, meja.
Terus zat cair ada air, ada minyak, ada oli. Sedangkan gas itu ada asap dan juga udara ya. Kemudian, apa sih yang terjadi saat es mencair? Kalian kan suka beli es tuh, terus mencair. Apa sih yang menyebabkan mereka mencair? Apa? Terkena sinar matahari. Iya, karena terkena sinar matahari menyebabkan es itu mencair. Kemudian saat kalian atau orang tua kalian masak air, itu kan mendidih, terus muncul uap-uap air. Kira-kira itu dari mana ya asalnya? Dari mana? Karena perubahan suhu. Karena perubahan suhu yang mengakibatkan si air tadi mendidih dan berubah menjadi uap. Kemudian, bisakah zat itu berubah bentuk kembali ke bentuk asalnya? Misal dari padat terus mencair terus jadi padat lagi? Bisa. Contohnya ya kayak misal kita air kita taruh ke freezer, dia bisa jadi es batu atau jadi padat. Kemudian ketika dikeluarkan dia menjadi cair lagi atau dia bisa kembali ke bentuk awalnya. Oke, kemudian kita saksikan dulu video berikut. Halo sobat pelajar, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat dan tetap semangat dalam belajar. Kali ini kita akan belajar tentang macam-macam zat dan perubahannya. Namun sebelum itu, bagi sobat pelajar yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, karena kami akan selalu update konten-konten edukatif yang akan menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Bagaimana pembahasannya? Oke, langsung saja, mari kita mulai. Yang pertama, zat. Apa itu zat? Zat atau materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa semua benda yang menempati ruang dan juga memiliki massa atau zat yang disebut dengan zat. Oke, biar lebih jelas, kita coba instruksikan. Pertama, zat itu menempati ruang. Nah, jadi misalnya di sini terdapat air yang berada di dalam teko. Kemudian itu kita tuangkan ke dalam gelas. Nah, apakah air itu menempati gelas? Nah, betul sekali. Air itu menempati ruang yang ada di dalam gelas. Nah, ini membuktikan kalau air itu memerlukan tempat atau wadah. Nah, kemudian apabila air itu kita timbang, apakah air itu memiliki massa atau berat? Nah, tentu saja mempunyai massa ya. Nah, itu juga dengan udara. Ternyata udara juga menempati ruang dan juga memiliki massa. Oke, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, mula-mula kedua balon seimbang. Kemudian salah satu balon dikempeskan. Kemudian nampak balon yang kempes menelitinya naik ke atas, sedangkan balon yang masih menggembung turun ke bawah. Nah, ini menunjukkan bahwa balon yang masih menggembung ini memiliki massa atau berat yang lebih besar daripada balon yang kempes. Nah, kok bisa? Nah, itu dikarenakan balon yang menggembung ini di dalamnya berisi udara. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, jadi untuk mengetahui apakah sesuatu itu termasuk zat atau bukan, kita hanya perlu memeriksa dua hal itu. Apakah sesuatu tersebut memiliki massa dan apakah dia menempati ruang. Sebentar ya. Oke, selanjutnya zat atau materi dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu zat padat, cair, dan gas. Nah, apa saja perbedaan ketiga macam zat tersebut? Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, zat padat atau solid. Nah, jika kita lihat dari model partikelnya, nah, ciri-ciri zat padat yaitu yang pertama, partikelnya berdekatan dan letaknya teratur. Nah, kemudian partikelnya sangat kompak atau susah dipisahkan. Nah, jadi kita membutuhkan usaha lebih untuk memisahkan, seperti menekan, memukul, memotong, dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri zat padat yang ketiga yaitu volume dan bentuknya tetap. Nah, jadi meskipun dipindahkan ke tempat tertentu, maka volume dan bentuknya itu terus sama atau tidak berubah. Nah, contoh zat padat diantaranya yaitu kayu,
besi, aluminium, kaca, es batu, mentega, dan sebagainya. Itu tadi zat padat. Selanjutnya yang kedua yaitu zat cair atau liquid. Nah, ciri-cirinya yaitu partikelnya masih berdekatan tetapi tidak teratur. Kemudian yang kedua, partikelnya mudah dipisahkan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu volumenya tetap dan bentuknya berubah-ubah. Jadi kalau kita taruh zat cair di mangkuk misalnya, maka bentuknya akan mengikuti mangkuk. Nah, kalau kita taruh di gelas, maka bentuknya akan mengikuti gelas. Nah, contoh dari zat cair apa saja, Kak? Nah, contoh zat cair diantaranya yaitu air, minyak, oli, busa, sirup, dan sebagainya. Nah, pada coba kita cari itu zat cair kita yang termasuk zat cair ya. Nah, itu zat cair. Kemudian selanjutnya yaitu zat gas. Ciri-ciri zat gas yaitu yang pertama jarak antar partikelnya jauh. Nah, kemudian partikelnya mudah dipisahkan. Dan yang ketiga yaitu volume dan bentuknya berubah-ubah sesuai wadah atau tempatnya. Jadi bedanya dengan zat cair tadi, kalau zat cair volumenya tetap tapi bentuknya berubah-ubah. Sedangkan zat gas volume dan bentuknya keduanya berubah. Nah, contoh zat gas apa saja, Kak? Di antara contoh zat gas yaitu ada asap, udara, uap air, gas alam, dan sebagainya. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, setelah kita mengetahui zat dan macam-macamnya tadi ya, ada 3 zat ya, ada padat, zat cair, dan zat gas. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud zat. Nah, coba sudah belajar perhatikan diagram perubahan wujud zat berikut ini. Nah, terdapat 6 perubahan wujud zat. Apa saja, Kak? Yaitu yang pertama membeku, kemudian mencair, kemudian menguap, mengembun, menyublim, mengkristal. Nah, 6 perubahan wujud zat tersebut bisa terjadi karena peristiwa perupasan dan penerapan kalor. Nah, perubahan wujud zat terjadi ketika titik suhu tertentu tercapai oleh senyawa zat tersebut. Jadi misalnya nih, air untuk menjadi padat maka harus mencapai titik suhunya, dan air menjadi gas harus mencapai titik-titiknya. Nah, jadi perubahan wujud zat itu terjadi ketika titik suhu tertentu tercapai oleh senyawa zat tersebut. Sekali ya. Oke, biar lebih jelas, yuk kita cari tahu satu persatu dan apa saja contoh yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama yaitu membeku. Nah, membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi padat. Sekali lagi, membeku itu dari zat cair menjadi padat. Nah, contohnya apa, Kak? Contohnya yaitu air yang dimasukkan ke dalam freezer maka akan menjadi padat atau menjadi es batu. Nah, perubahan ini terjadi karena adanya pengaruh suhu yang rendah, yaitu pendinginan. Oke, next, yang kedua yaitu mencair. Mencair adalah perubahan wujud zat padat menjadi cair. Sekali lagi, zat padat menjadi cair. Itu yang dinamakan mencair. Padat menjadi cair, ya. Nah, contohnya yaitu es yang didiamkan di ruang terbuka maka akan mencair. Jadi, bukan dari membeku ya. Jika membeku dipengaruhi oleh suhu yang rendah atau adanya pendinginan, nah sedangkan mencair ini dipengaruhi oleh suhu yang tinggi atau adanya pemanasan. Selanjutnya ya. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu menguap. Nah, apa itu menguap? Menguap adalah perubahan wujud zat cair menjadi gas. Nah, ingat ya, menguap yaitu perubahan dari zat cair menjadi gas. Oke, contohnya yaitu air saat dipanaskan di atas kompor maka akan mendidih dan mengeluarkan uap dari air tersebut. Nah, proses itulah yang
disebut proses penguapan. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat, mengembun. Apa itu mengembun? Nah, mengembun adalah perubahan wujud dari zat gas menjadi air. Nah, jadi kebalikan dari menguap ya. Kalau menguap tadi perubahan dari zat air menjadi gas. Nah, sedangkan mengembun itu dari zat gas menjadi air. Nah, contohnya yaitu uap air menjadi air. Nah, jika uap air yang keluar dari air mendidih kita tampung dengan tutup panci, maka uap-uap tersebut akan mengembun dan menjadi titik-titik air. Nah, itulah yang disebut proses mengembun. Nah, contoh lainnya yaitu misalnya kita minum es teh di gelas, maka lama-kelamaan di dinding luar gelas tersebut akan muncul titik-titik air. Nah, itu juga termasuk salah satu peristiwa mengembun. Oke, next yang kelima yaitu menyublim. Nah, apa itu menyublim? Menyublim adalah perubahan wujud zat padat menjadi gas. Sekali lagi, padat menjadi gas. Itu namanya menyublim. Nah, contoh dari peristiwa menyublim apa, Kak? Nah, contohnya yaitu kapur atau kapur barus yang dibiarkan dalam lemari lama-kelamaan akan habis. Nah, hal itu karena kapur barus tersebut mendapat energi panas hingga kapur barus tersebut menjadi gas. Oke, dan ya selanjutnya yaitu yang keenam, yang terakhir ya, yaitu mengkristal. Nah, apa itu mengkristal? Mengkristal adalah perubahan wujud zat gas menjadi padat. Sekali lagi, mengkristal yaitu perubahan dari zat gas menjadi padat. Contohnya apa, Kak? Contohnya yaitu bunga es yang melekat di dinding freezer. Nah, sobat pelajar pernah lihat kan? Kalau kita buka freezer, di dinding-dindingnya akan nampak banyak sekali bunga es. Nah, es itu atau es itu yang melekat di dinding freezer tadi itu berasal dari gas. Nah, bukan dari cairan. Ya, dari kami ya. Nah, itu tadi contoh mengkristal. Nah, itu tadi pembahasan mengenai macam-macam zat dan perubahannya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan bisa dipahami. Nah, jangan lupa mengulang-ulang belajarnya dan tetap semangat. Oke, di materi berikutnya. Halo sobat pelajar. Halo sobat pelajar. Bagaimana kabar? Halo sobat pelajar. Bagaimana kabarnya? Nah ya, tadi berdasarkan video kalian mendapat informasi apa aja? Ada macam-macam zat, perubahan wujud zat, dan contoh-contohnya. Tadi zat itu ada yang pertama zat padat. Sifatnya atau ciri-cirinya bentuknya tetap, volumenya tetap, contohnya batu, kayu, dan masih banyak lainnya ya. Partikelnya juga sangat rapat dan teratur. Kemudian wujud zat cair, sifat dan ciri-cirinya. Pertama, bentuknya berubah sesuai wadahnya, volumenya tetap dan partikelnya agak renggang dan bisa bergerak. Contohnya air, minyak, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu wujud gas. Sifat dan ciri-cirinya, pertama bentuk dan volumenya berubah dan partikelnya sangat renggang atau bergerak bebas. Contohnya ada angin dan uap air. Nah, kalau perubahan wujud zat dia ada 6 macam. Yang pertama itu ada padat menjadi cair, disebutnya mencair. Dari cair menjadi padat, membeku. Kemudian dari cair menjadi gas, dari gas menjadi cair, dari padat menjadi gas, dan dari gas menjadi padat, mengkristal. Sedangkan contoh pada perubahan wujud zat, pertama kalau mencair itu misalnya es batu menjadi air.
Kemudian kalau proses membeku, contohnya air kita masukkan ke dalam freezer, dia menjadi es batu dan menjadi padat. Selanjutnya contoh menguap, yaitu ketika kalian mendidihkan air atau memasak air akan menghasilkan uap. Dari air ketika dipanaskan dia berubah menjadi uap. Kemudian pada proses mengembun, ada uap air menjadi embun di pagi hari, ataupun ketika kita masak air juga tadi ketika ditutup maka ditutupnya akan muncul apa? Bulir-bulir air. Nah, itu disebut juga dengan mengembun. Atau ketika kalian minum es, di gelas esnya tadi ada bulir-bulir air, itu juga proses terjadinya pengembunan. Kemudian proses menyublim, contohnya ada pada kapur barus. Kapur barus itu biasa ditaruh untuk apa? Mencegah pakaian terhindar dari serangga ya, biar dia nggak digigitin sama serangga. Nah, prosesnya itu kapur barus dia nggak mencair tapi dia langsung menguap. Maka kapur barus merupakan contoh dari menyublim. Kemudian mengkristal. Kalau tadi di contoh itu di freezer ya, di dalam freezer itu ada uap dingin, kemudian dia langsung berubah menjadi es atau bunga es. Kalau misalnya di sini contohnya ada air laut, dia akan menguap kemudian menjadi garam. Nah, selanjutnya ayo kita bereksperimen. Sebelumnya Ibu sudah membagikan kelompok. Ini udah sesuai kelompoknya kan duduknya ya? Ibu mau pastiin dulu ya, kelompok 1 ada Aji, ada Dewangga, ada Mediana, ada Felisa, dan ada Adiba. Kelompok 2 ada Fayat. Mana Fayat? Muhammad Zidni, Ainur, Andini, Anissa. Udah semua ya? Kelompok 3 ada Firza. Kemudian ada Rizky Maulana. Mana Rizky Maulana? Ada Arsya, ada Aulia, dan Fahira. Kelompok 4 ada Nizam, Zain, Gaitsa, Ilona, dan Nida. Oke, kita langsung ke percobaannya. Tapi sebelumnya biar makin semangat, nih kayaknya udah mulai ngantuk. Ibu mau tepuk pagi, siang, sore, malam dulu. Coba ya, biar nggak ngantuk. Tepuk pagi, siang, sore, siang, malam. Nah, tepuk pagi, sore, siang, malam. Udah ya, karena sepertinya sudah fokus, kita mulai saja percobaan kita. Duh. Ya, maaf, bisa tolong lihat. Oh, koreknya taruh nih, koreknya. Oke. Jauh banget ya. Nah, ini juga ada LKPD-nya. Jadi kita mau belajar tentang perubahan wujud dari padat mencair dan dari cair menjadi padat. Nah, pada LKPD-nya, ayo kita baca bersama-sama. Di LKPD-nya, pertama ditulis dulu nama kelompok anggotanya masing-masing, ditulis dulu namanya. Ditulis
Mana? Maaf, sendok. Udah ditulis semua nama kelompoknya? Kemudian kita baca ada alat dan bahan. Pertama, ada lilin, korek api, mentega, coklat, sendok, tisu, dan piring. Di sini karena kita akan menggunakan api, jadi Ibu minta kalian berhati-hati ya, jangan bercanda. Karena ini berbahaya kalau misalnya kalian bereksperimen sambil bercanda. Lakukan percobaan 1. Di situ ada percobaan 1. Langkah-langkahnya. Taruh lilin di dalam piring. Hati-hati ya, dalam piring. Dalam piring. Kemudian kita nyalakan. Ini agak kanan kali, biar nggak kena. Kita nyalakan dulu, hati-hati. Taruh di sini, Bang. Hati ya, ini diawasin. Nyala nggak? Ditempelin dulu ke lilinnya, ditempelin ke piringnya juga nggak apa-apa ya, ditetes. Nah, taruh, tuh ya. Taruh bentar. Panas juga ya. Ditetesin dulu nih ke piringnya, terus biar dia berdiri. Sudah? Oh ya, di sana belum ya, masih belum nyala. Mungkin terlalu dekat sama saja. Nah, oke. Kemudian setelah lilinnya menyala, amati apa yang terjadi pada lilin. Diamati ya. Nah, kemudian ambil mentega dengan sendok. Pegang sendok, dibalut tisu. Hati-hati pakai tisunya. Dibalut tisu. Biar nggak panas. Udah? Kemudian panaskan di atas api. Hati-hati. Panaskan di atas api. Nah, udah. Setelah dipanaskan, amati apa yang terjadi. Kemudian, kalau sudah, taruh ininya, menteganya dituang ke piring. Kalau sudah mencair, tuang ke piring. Ganti dengan coklatnya. Nah, coba dilelehkan, coklatnya dipanaskan di atas api. Kemudian apa yang akan terjadi? Hati-hati. Udah, amati. Boleh ditiup apinya kalau misalnya udah mulai mencair. Ya panas, makanya pakai tisu. Udah kali, cukup, dah matiin lilinnya.
Nah, sekarang diamati. Sekarang kita ke percobaan yang keduanya. Baca percobaan yang kedua. Langkah-langkah percobaan. 1. Angkatlah lilin yang masih menyala lalu miringkan sehingga cairannya menetes ke lantai. Tadi udah ya, udah diangkat terus dimiringkan. Apa yang terjadi? Diamati. Kemudian yang kedua, diamkan mentega. Apa yang sudah dipanaskan selama 10 menit didiemin, amati apa yang terjadi pada mentega. Kemudian yang ketiga, diamkan coklat dan yang sudah dipanaskan tadi, diamkan selama 10 menit, amati apa yang terjadi. Sudah belum? Nah, sekarang berdasarkan hasil percobaan, kalian tuliskan hasilnya di dalam tabel. Awalnya lilin, dari wujudnya asalnya seperti apa. Terus kemudian berubah wujud menjadi apa. Hati-hati, panas. Nanti setelah selesai menuliskan hasil percobaan, kalian presentasi. Semua kelompok presentasi maju ke depan. Nanti Ibu panggil ya. Nanti satu orang membacakan hasilnya.
Sudah? Sudah selesai menulis hasil analisisnya? Sudah. Oke. Kan Ibu tadi bilang kalau sudah selesai kalian presentasi ya. Tapi sebelum presentasi, Ibu tahu kalian pasti deg-degan mau maju ke depan. Nervous. Maka kita harus terapkan dulu teknik stop biar kalian nggak nervous atau nggak deg-degan waktu mau presentasi ke depan. Sekarang semuanya berdiri. Teknik stop itu terdiri dari tarik nafas, tahan, kemudian hembuskan lewat mulut. Tarik nafasnya pakai hidung ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Nah, udah lebih tenang? Atau perlu sekali lagi? Ayo coba sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Dah, boleh duduk. Sekarang siap-siap. Kira-kira kelompok berapa yang akan Ibu panggil untuk maju ke depan? Nanti semuanya maju ya. Salah satu membacakan hasil percobaannya. Oke, pertama kelompok jeng 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 jeng. Kelompok 3. Ayo maju ke depan. Hati-hati, pelan-pelan. Ayo, lewat sini, lewat sini. Ayo semua, maju. Kalian salam dari kelompok berapa, terus sebutkan hasil percobaannya. Sini. Agak terang ya? Silau, sini lagi, sini. Jauh banget. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3. Saya akan menjawab atau menceritakan apa yang tadi kita lakukan. Yang pertama, itu tadi ada yang namanya lilin. Lilin itu wujud benda asalnya yaitu zat padat. Perubahan wujudnya dari padat menjadi cair. Penyebabnya karena panas dari api atau pemanasan. Yang kedua, ada mentega. Mentega wujud benda asalnya adalah padat. Terus perubahan wujudnya dari padat menjadi cair. Penyebab perubahan wujudnya dari panas. Dan ketiga, ada coklat. Wujud benda asalnya dari padat menjadi cair. Penyebab perubahan wujudnya karena dari panas dari api. Oke, dari situlah. Percobaan keduanya sudah? Oh iya, percobaan kedua yaitu yang pertama lilin. Wujud benda asalnya cair. Perubahan wujudnya dari cair menjadi padat. Penyebab perubahan wujudnya karena ada pendinginan atau suhu menurun. Yang kedua ada mentega. Wujud benda asalnya yaitu cair. Perubahan wujudnya dari cair menjadi padat. Penyebab perubahan wujud ialah pendinginan atau dibiarkan 10 menit. Yang ketiga ada coklat. Wujud benda asal yang pertama ialah cair, yaitu perubahan wujud yang kedua ialah cair menjadi padat. Penyebab perubahan wujud yaitu pendinginan atau dibiarkan 10 menit. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, juga ke depan, kembali lagi. Untuk kelompok berikutnya. Kelompok 1. Ya, maju kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya merupakan perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Nama benda pertama adalah lilin. Wujud asalnya adalah zat padat. Perubahan wujudnya dari padat menjadi cair. Penyebab perubahan karena panas dari api atau pemanasan. Yang kedua adalah mentega. Wujud asalnya padat. Perubahan wujudnya dari padat menjadi cair. Penyebab perubahannya karena panas dari api atau pemanasan. Nama benda yang terakhir itu coklat. Wujud benda asal padat. Perubahan wujudnya dari padat menjadi cair. Penyebab perubahan wujudnya panas dari api atau pemanasan. Percobaan yang kedua, nama bendanya lilin. Wujud asalnya cair. Perubahan wujudnya dari cair ke padat. Penyebab perubahan wujudnya karena pendinginan atau suhu yang menurun. Nama benda yang kedua mentega. Wujud asalnya cair. Perubahan wujud dari cair ke padat. Penyebab perubahan wujud karena pendinginan karena dibiarkan 10 menit di dalam freezer. Nama benda yang terakhir coklat. Wujud benda asal cair. Perubahan wujud dari cair ke padat. Penyebab perubahan karena pendinginan atau dibiarkan 10 menit di dalam freezer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo selanjutnya kelompok 4. Dari sana ya. Muter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini menceritakan atau mempresentasikan hasil percobaan kami. Hasil percobaan pertama, nama benda yang pertama adalah lilin. Wujud benda asalnya padat. Perubahan wujudnya dari padat menjadi cair. Penyebab perubahan wujudnya terkena panas dari api. Nama benda yang kedua mentega. Wujud benda asalnya padat. Perubahan wujudnya padat menjadi cair. Penyebab perubahan wujud karena terjadinya panas dari api. Nama benda yang ketiga coklat. Wujud benda asalnya padat. Perubahan wujudnya padat menjadi cair. Penyebab perubahan wujudnya karena terkena panas dari api atau pemanasan. Hasil percobaan kedua, nama benda yang pertama adalah lilin. Wujud benda asalnya adalah cair. Perubahan wujudnya cair menjadi padat. Penyebab perubahan wujudnya pendinginan atau suhunya menurun. Nama benda yang kedua mentega. Wujud benda asalnya cair. Perubahan wujudnya cair menjadi padat. Penyebab perubahan wujudnya pendinginan atau Dibiarkan apa? 10 menit. Kenapa ya lanjut? Nama benda yang ketiga coklat. Di mana Wujud sih? asalnya cair. Perubahan wujudnya cair menjadi padat. Penyebab perubahan wujudnya pendinginan atau dibiarkan selama 10 menit. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kelompok yang terakhir yaitu kelompok 1. Silahkan maju. Kelompok 2 ya, maaf. Kelompok 2 silahkan maju ke depan.
kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil percobaan kami. Percobaan pertama, nama benda. 1, yaitu lilin. Wujud benda asal yaitu padat. Perubahan wujudnya itu dari padat ke cair. Penyebab perubahan wujudnya itu karena terkena panas dari api atau pemanasan. Kedua, ada mentega. Wujud benda asalnya yaitu padat. Perubahan wujudnya itu padat menjadi cair. Penyebab perubahan wujudnya yaitu karena terkena panas api atau pemanasan. Ketiga, ada coklat. Wujud benda asalnya yaitu padat. Perubahan wujudnya yaitu dari padat menjadi cair. Penyebab perubahan wujudnya itu karena terkena panas dari api atau pemanasan. Percobaan kedua yaitu sama seperti awal, bendanya ada lilin. Wujud benda asalnya yaitu cair. Perubahan wujudnya itu dari cair menjadi padat. Penyebab perubahan wujudnya yaitu pendinginan atau suhu menurun. Kedua, ada mentega. Wujud benda asalnya itu cair. Perubahan wujudnya yaitu dari cair menjadi padat. Penyebab perubahan wujudnya itu pendinginan dibiarkan selama 10 menit di suhu dingin. Ketiga, ada coklat. Wujud benda asalnya yaitu cair. Perubahan wujudnya itu dari cair menjadi padat. Penyebab perubahan wujudnya yaitu pendinginan dibiarkan 10 menit di suhu dingin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata bagus-bagus ya hasilnya. Tadi dari apa? Dari coklat, dari mentega, dari lilin yang awalnya padat, kemudian dipanaskan menjadi cair. Hal itu terjadi karena apa? Karena perubahan suhu. Kemudian ketika dia sudah dalam kondisi cair, didiamkan atau kita taruh di freezer bisa juga ya, dia akan menjadi padat kembali. Nah, ya tadi ya, apa yang terjadi pada lilin? Nah, coba kalau ibu tanya, apa yang terjadi pada lilin, mentega, dan coklat saat dipanaskan? Cair. Kemudian, apa yang terjadi pada lilin, mentega, dan coklat saat didiamkan? Atau kembali menjadi padat ya. Kemudian, apa faktor kunci yang menyebabkan terjadinya suatu benda bisa berubah menjadi cair ataupun berubah menjadi padat kembali? Perubahan suhu. Coba ibu mau satu dong, membuat satu dari masing-masing kelompok, membuat kesimpulan hasil percobaannya. Ayo. Kelompok mana dulu? Kelompok 1 dulu. Ayo, kelompok 1. Kesimpulan dari percobaannya. Ayo. Ayo berdiri. Berdiri. Siapa yang mau memberi kesimpulan? Ayo. Kesimpulannya adalah benda padat ketika dicairkan atau dipanaskan atau mengenai suhu panas akan berubah menjadi cair, dan jika suatu zat cair atau semacamnya dibekukan atau didiamkan akan menjadi padat kembali. Oke. Berarti faktor yang mempengaruhi, faktor kunci atau faktor utama Perubahan suhu. Perubahan suhu baik dari panas ke dingin atau dari dingin ke panas. Oke, kelompok 2. Kelompok 2. Silakan berdiri yang mau memberi kesimpulan hasil percobaannya. Kesimpulannya yaitu ketika bendanya wujud asalnya padat, terus kalau dipanasin itu bisa menjadi cair. Kalau misalnya kalau wujudnya itu cair, didiamkan di suhu yang dingin itu dia berubah menjadi padat. Nah, itu karena apa? Tadi faktor utama? Faktornya yaitu perubahan suhu. Perubahan suhu. Oke, kelompok 3.
kesimpulannya, lilin, mentega, dan coklat berubah bentuk zatnya karena ada perubahan suhu. Udah, karena perubahan suhu ya intinya kuncinya. Ayo kelompok 4. Kesimpulan dari hasil percobaan kami, saat lilin, mentega, dan coklat terkena panas akan mencair karena perubahan suhu. Ketika lilin, mentega, coklat didiamkan selama 10 menit akan berubah menjadi padat karena suhu dingin. Karena suhu dingin. Dan kunci utama, faktor kunci utama perubahan suhu adalah perubahan wujud adalah perubahan suhu. Maaf ya, salah sebut Ibu. Kemudian, nah adapun kesimpulan dari percobaan kita ya, benda-benda seperti lilin, mentega, dan coklat mengalami apa? Perubahan wujud karena pengaruh suhu. Saat dipanaskan, benda-benda tersebut mengalami perubahan dari wujud padat, tadinya coklatnya padat, menteganya padat, lilinnya juga padat, kemudian dipanaskan berubah menjadi cair atau mencair. Sebaliknya, saat didiamkan atau mengalami pendinginan, benda-benda tersebut mengalami perubahan dari cair menjadi padat atau membeku. Perubahan ini disebabkan atau oleh faktor kunci utama yaitu perubahan suhu. Nah, kita kan tadi udah belajar apa aja? Ibu ingin meringkas atau merangkumkan kembali apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama itu adalah tentang definisi dari zat itu sendiri. Tadi zat artinya apa? Sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Contohnya tadi ada apa aja zat? Ada zat padat, cair, dan gas. Kalau contoh zat padat, kayu. Oke, satu-satu. Kelompok 1 tadi contoh zat padat apa aja? Meja. Udah itu aja. Batu. Kayu. Kalau kelompok 2 apa aja? Zat padat. Besi, aluminium, kaca. Kelompok 3. Pintu. Apa? Bangku, apalagi? Papan tulis. Lemari bisa. Kelompok 4 apa aja yang padat? Rak. Apalagi? Hah? Kaca. Apalagi? Kursi. Gak apa-apa kursi lagi. Kalau zat cair, coba kelompok 1 zat cair contohnya apa aja? Air, minyak, oli, apa lagi? Cat, kecap, sirup. Kelompok 2 apa lagi? Zat contoh hand sanitizer, apa lagi? Soklin yang cair. Ya, soklin yang cair. Bensin. Kelompok 3 apa nih? Sabun cair, sampo, apa lagi? Udah itu aja. Ayo kelompok 4 apa lagi? Minyak wangi. Apa lagi? Apa? Oli. Apa lagi? Minyak. Ya udah nggak apa-apa disebutin ulang ya. Kemudian zat gas nih, agak susah nih zat gas. Kira-kira apa aja? Asap, helium, udara, uap air, gas alam. Kelompok 3 apa coba contohnya? Gas LPG. Iya, dia bisa juga ya jadi gas ya. Terus apa lagi? Udah. Uap itu kan ada banyak, asap itu kan ada banyak, ada nitrogen, ada hidrogen, ada oksigen, ada karbon apa? Karbon dioksida. Kelompok 4 angin. Apalagi?
Apa selain angin? Dari air panas. Air panas menguap. Apalagi? Kapur. Ya dia menguap ya. Di prosesnya namanya proses penguapan. Nah kalau misalnya kemudian tadi kan zat udah contohnya. Perubahan zat tadi ada apa aja? Membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal. Oke, coba contoh dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama, mencair, gampang banget ya. Cair. Es batu. Kena panas matahari. Terkena panas matahari. Menjadi cair. Menjadi cair. Kemudian membeku. Mencair, membeku. Apalagi? Menguap. Air panas yang dididihkan. Terus menyublim. Kapur barus. Kalau mengkristal? Air laut jadi garam. Terus apa lagi? Yang di video tadi? Udah itu aja. Bunga es. Es bunga-bunga es di freezer ya. Kemudian baik, untuk pembelajaran kali ini pada presentasinya sudah selesai ya. Tapi untuk pembelajaran kali ini kita jangan lupa untuk membereskan setiap apa yang sudah kita kita bereskan dulu ininya, hasil percobaannya. Oh ya, LKPD-nya Ibu ini nih ya. Praktikumnya ya yang dibereskan, bukan bukunya, karena kita masih lanjut untuk belajar. Mana sini dulu LKPD-nya? Bentar. Lalu bentar. Tunggu sebentar. Sebentar. Mam, Neng. Ini sudah? Di sininya namanya di sini. Ya udah nggak apa-apa. Kalian nggak nulis di sini? Nggak apa-apa. Baik, selanjutnya kita latihan dulu. Dibuka buku tulisnya. Apakah sudah siap? Soal pertama. Oh ya, di kertas lembar aja boleh, kertas lembar. Biar nanti Ibu gampang mengumpulkannya ya. Soal pertama, jangan lupa ditulis
Nama kelasnya. Oke. Sudah siap? Jangan lupa tulis nama dan kelas. Nama dan kelasnya. Siap? Soal pertama. Jelaskan pengertian dari zat. Sudah? Soal kedua. Sebutkan macam-macam zat. Soal ketiga. Sebutkan 5 contoh dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Soal keempat. Sebutkan macam-macam perubahan wujud zat. Yang kelima, sebutkan contoh perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Sekarang silahkan dijawab. Ibu kasih waktu 10 menit. Untuk yang nomor 5 itu minimal 2 ya, boleh lebih dari 2, tapi minimal 2. Oke, silahkan dijawab.
saja atau zat gas? Semua masing-masing. Sudah selesai? Sudah. Oke, boleh dikumpulkan. Yang sudah selesai. Sudah? Udah semua belum? Oh, belum ya. Masih ada yang belum?
Udah semua? Dari tadi kan kita nulis sama duduk aja ya. Untuk meregangkan otot-ototnya. Ayo semuanya berdiri. Kemudian, oh nggak muat ya tangannya? Tangannya di pinggang muat nggak? Muat. Oke. Kita regangin dulu nih otot-ototnya. Kita goyang ke kiri. Gimana goyangnya? Ke kiri. Terus juga ke kanan. Aduh, ke kanan. Ibu hitung ya. Dua-dua. Kiri, kiri, kanan, kanan. Kiri, kiri, kanan, kanan. Sekarang diputar. Bisa diputar nggak? Bisa. Biar nggak pegal pinggangnya. Oke? Oke, siap? Putar ke kiri. Putar ke kiri. Putar ke kanan. Putar ke kanan. Nah, sekarang kakinya diputar, yang kanan diputar ke luar. Ayo, putar ke luar biar nggak pegal. Sekarang putar ke dalam lagi. Dan sekarang gantian, kaki yang sebelah kiri putar ke kanan. Udah belum? Ayo, masih merasa pegal? Putar ke dalam. Oke, sekarang ini apa namanya? Diputar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ditarik, bisa gini, tarik. Ini enak banget kalau ditarik. 1. Ayo hitung ya. 1, 2, sebelahnya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Masih boleh nggak? Udah nggak, udah. Sekarang tangannya dilemesin. Kan tadi habis nulis. Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang digenggam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ditarik ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebaliknya biar nggak pegel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelahnya. Tarik dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kepalanya. Kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sekarang boleh duduk dulu. Duduk. Alhamdulillah. Nah, ini kita tinggal beberapa menit lagi nih selesai waktu belajarnya. Sekarang boleh diberesin dulu bukunya.
Oh ya, sebelum kita pulang kira-kira ada yang mau nanya nggak? Lupa Ibu baru ingat. Ayo siapa yang mau bertanya? Mungkin ada yang ingin menanyakan sesuatu? Apa? Ada yang mau nanya nggak? Udah, berarti udah paham semua ya Ibu. Karena tidak ada yang bertanya, maka Ibu anggap semuanya sudah paham tentang zat dan perubahan wujud zat. Oke, sebelum kita pulang nih, biar tetap semangat walaupun udah mau pulang, kita tepuk pulang dulu. Oke, siap? Tepuk. Udah siap belum? Tuh ada yang masih pakai tas tuh. Dah, siap? Tepuk pulang. Bertemas, duduk rapi, berdoa, let's go. Oke, sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Ketua kelas, saya dibantu Ibu untuk menyiapkan. Istaidu Yaman Ba'ziman salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan Iqra'u bid-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asrinnal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.